Seharusnya kota Banda Aceh ini juga harus mengejar berbagai ketinggalan atau pengangguran terselubung ini masih banyak kita lihat di daerah kita. Tingkat kemiskinan banyak kita lihat masih di kampung-kampung dan juga sentuhan dari pemerintah kurang ke mereka. Kenyataan kita lihat juga ini sekolah-sekolah yang berkualitas itu hanya terpusat di tengah-tengah kota saja. Tapi kenapa mereka bisa lebih maju dari kita? Alhamdulillah kita kemarin baru melaksanakan HUT Kota Banda Aceh yang ke-816. Kita laksanakan paripurna di gedung DPRK ini. Tentunya kita berharap dalam usianya yang ke-816 ini seharusnya Kota Banda Aceh ini juga harus mengejar berbagai ketinggalan yang kalau kita bandingkan dengan kota-kota atau pusat-pusat ibu kota provinsi lainnya di Indonesia, yang tentunya kita lihat kalau yang namanya pusat ibu kota provinsi otomatis pembangunannya lebih maju dibanding kabupaten kota yang lainnya di Aceh. Kita ambil contoh misalnya yang terdekat dengan kota Medan, sangat jauh kita tertinggal. Namun juga sangat beda kondisinya. Kalau Medan PAD juga sangat tinggi. Di sana perdagangan, perekonomian juga hidup, industri-industri juga banyak. Mungkin itu yang membedakan Aceh atau khususnya kota Banda Aceh dengan kota Medan. Tetapi walaupun demikian, ini menjadikan cemeti buat kita untuk berusaha lebih maju seperti pusat-pusat ibu kota provinsi lainnya di Indonesia. Karena apa? Kalau menilik kembali sejarah masa lalu, kita harus menjemput kembali kegemilangan masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Waktu itu mungkin bisa kita jadikan contoh kenapa Sultan Iskandar Muda mampu untuk memajukan kota Banda Aceh ini yang berkembang pesat sehingga Bandar Aceh Darussalam yang dulunya Banda Aceh ini diganti nama menjadi Kutaraja oleh Belanda. Dulu waktu masa Sultan Iskandar Muda diberi nama Bandar Aceh Darussalam. Kota kita ini bisa bersaing dengan kota-kota besar dunia lainnya. Jadi kita harus bisa membangkitkan kembali berbagai potensi-potensi yang ada di kota Banda Aceh ini. Sepertinya persoalan-persoalan pengangguran atau pengangguran terselubung ini masih banyak kita lihat di daerah kita. Buktinya kita lihat di kafe-kafe masih banyak pemuda-pemuda pengangguran yang kita lihat mereka nongkrong dari pagi hingga malam hari yang terkesan hanya membuang waktu sia-sia. Seharusnya disinilah peran pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja misalnya, ya harus mampu ini membangkitkan motivasi mereka supaya agar lebih produktif. Mungkin bisa diberikan pelatihan-pelatihan ini kepada pengangguran-pengangguran terselubung, dan juga di perkampungan-perkampungan juga masih banyak sekali kita lihat pengangguran-pengangguran yang nongkrong-nongkrong di warung kopi. Ini juga bisa menjemput bola. Jadi dinas jangan hanya menunggu di kantor, menunggu proposal datang, sementara tidak mau turun lapangan untuk melihat realita di lapangan. Banyak sekali program-program di Dinas Tenaga Kerja yang sudah kita uploadkan anggaran untuk bisa memberikan terutama pelatihan-pelatihan dulu nih, menimbulkan minat pemuda-pemuda ini agar mereka hidup kreatif, produktif dan mengisi waktu yang bermanfaat daripada membuang waktu sia-sia. Ini diberikan pelatihan-pelatihan atau merubah mindset pola pikir pemuda-pemuda ini
agar mereka mau mengikuti pelatihan-pelatihan dari program-program yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan juga disusul dengan bantuan-bantuan peralatan. Jadi jangan habis memberi pelatihan terus lepas dengan mereka, tidak kita bina lagi, tidak kita datangi lagi mereka. Ya otomatis mereka besoknya juga begitu kita ajak merasa pesimis karena cuman dipanggil untuk diberikan latihan saja, sementara bantuan peralatannya mungkin tidak diberikan. Dan bantuan peralatan ini juga harus diberikan sesuai dengan bakat dan keahlian dari mereka supaya bantuan dan peralatan yang kita berikan ini benar-benar bermanfaat. Nah kalau setelah kita beri bantuan peralatan sementara mereka tidak berbakat di bidang itu, banyak kita saksikan sekarang peralatan-peralatan ini dijual kembali oleh mereka karena mereka tidak mampu menggunakan dan mungkin juga tidak minat dalam peralatan yang kita berikan untuk mereka buka usaha. Nah jadi ini harus benar-benar selektif dari Dinas Tenaga Kerja dalam mengatasi pengangguran-pengangguran ini. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan, banyak kita lihat masih di kampung-kampung, masih banyak ini masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan, ya mungkin kemampuan SDM mereka juga terbatas dan juga sentuhan dari pemerintah kurang ke mereka. Di mana mereka ini akses ke perbankan juga kurang memahami, tidak pintar membuat proposal. Inilah mungkin persoalan-persoalan yang terjadi di perkampungan, sehingga kemiskinan ini banyak kita lihat di pinggiran-pinggiran kampung. Walaupun Banda Aceh ini sebagai pusat ibu kota provinsi, tetapi kalau kita keliling masih banyak kampung-kampung yang terkesan seperti perdesaan seperti itu. Misalnya kita keliling ke kawasan kecamatan Meraksa, Kutaraja, Siak Kuala. Mereka semuanya tinggal di pinggiran-pinggiran di pesisir-pesisir pantai. Yang dulunya mungkin usaha-usaha mereka ini sebelum tsunami ya, usaha mereka ini banyak bergerak di bidang usaha-usaha tambak rakyat. Jadi mereka banyak buka tambak tradisional. Mungkin masa dulu mereka jaya di usaha-usaha tambak tersebut. Dan akhirnya kalau sekarang ini jumlah penduduk juga sudah meningkat, rumah-rumah sudah banyak dibangun di emperan sungai-sungai dekat-dekat kuala-kuala yang mana itu merupakan sumber air mereka untuk usaha tambak. Sehingga sekarang tambak-tambak mereka ini juga banyak terlantar, kita lihat tidak bisa difungsikan lagi karena kualitas airnya sudah tidak layak lagi untuk dipakai untuk usaha tambak. Disinilah memang kita harapkan peran dari Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Banda Aceh ini agar mereka memberikan pelatihan-pelatihan kepada petani-petani tambak yang ada ini untuk beralih menerapkan dengan konsep teknologi-teknologi canggih yang sekarang banyak dikembangkan oleh daerah-daerah lain. Di Aceh juga banyak kita lihat mulai Aceh Timur, Aceh Barat, Aceh Selatan di sana mereka juga sudah membudidayakan udang, misalnya udang Faname itu dengan sistem kolam terpal bioflok. Nah, dan bisa juga tambak-tambak yang terlantar ini juga diberikan terpal HDPE dan diterapkan dengan teknologi yang ada sekarang. Inilah peranan dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini untuk memberi pelatihan kepada mereka dengan konsep teknologi baru sekarang yang sudah dikembangkan oleh daerah lain dan ternyata mereka berhasil. Nah inilah mungkin bisa kita jadikan rujukan daerah-daerah lain ini kenapa mereka bisa berhasil dengan teknologi baru beralih dari tambak tradisional ke tambak intensif. Nah ini potensi yang ada di Kota Banda Aceh kita lihat karena bagaimanapun juga Banda Aceh ini letak geografis kita ini di pesisir pantai. Nah jadi ini dinas-dinas terkait kita harapkan bekerja semaksimal mungkin. Kalau mereka serius mau turun ke lapangan dengan sistem jemput bola, jangan hanya duduk menunggu di kantor, tunggu masyarakat yang datang membawa proposal. Ya ini saya rasa tidak berkesinambungan. Jadi tidak nyambung antara dinas dengan masyarakat, terutama yang di perkampungan-perkampungan ini.
Ya, kalau untuk pendidikan untuk Kota Banda Aceh, kalau dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya yang ada di Aceh, Banda Aceh ya masih lumayan bagus dan masih nomor satu. Namun kenyataan kita lihat juga ini sekolah-sekolah yang berkualitas itu hanya terpusat di tengah-tengah kota saja. Sementara kalau sekolah-sekolah di perkampungan banyak yang kami sudah keliling, kualitas mereka masih rendah dan masih jauh dengan kualitas sekolah-sekolah unggul yang berpusat di seputaran kota. Kita lihat saja di waktu tahun ajaran baru, ini banyak orang berlomba-lomba untuk mendaftarkan anaknya hanya di satu sekolah yang favorit, sehingga berdesak-desakan di situ, tidak kapasitas yang ada tidak mencukupi. Dan dengan sistem zonasi yang ada sekarang memang sudah sangat bagus, namun kalau tidak dibarengi dengan kualitas yang merata, yang sama dengan seluruh sekolah, ya tidak ada artinya zonasi. Tetap saja mereka ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang bermutu. Tetapi kalau kualitasnya sama, mungkin mereka tidak berlomba-lomba dan berebut-rebut lagi untuk masuk di sekolah di pusat-pusat kota, dan juga hampir di setiap kampung sekarang ada semua sekolah, baik tingkat SD dan SMP. Karena ini yang dikelola oleh pemerintah kota, kita hanya sebatas dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Dan sekolah-sekolah itu semuanya ada di seluruh kampung-kampung yang ada di Kota Banda Aceh ini. Hanya saja yang kita harapkan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja semaksimal mungkin. Mungkin yang terutama ya peningkatan kualitas mutu guru. Jadi harus kita akui ini mutu guru kita juga SDM-nya masih rendah. Jadi ini yang perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Karena seperti kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, murid pasti kencing berlari. Nah, jadi ini gurunya harus benar-benar berkualitas, dan mungkin kalau untuk fasilitas pendidikan dengan anggaran yang ada, apalagi di Dinas Pendidikan ini kita utamakan urusan wajib, kita memplotkan anggaran setiap tahunnya 20% dari APBK yang ada. Sangat besar anggaran untuk pendidikan. Dan ini juga amanah undang-undang. Saya rasa tidak ada alasan kalau pendidikan Kota Banda Aceh ini tidak bisa dikembangkan lebih maju dan sejajar dengan pusat-pusat ibu kota provinsi lainnya. Jangan dibandingkan dengan sekolah-sekolah di kabupaten kota yang ada di Aceh. Karena Aceh ini sudah dari hasil penelitian, pendidikan kita dianggap sangat rendah dan juga kemiskinan kita juga sangat rendah. Ya, kita berharap pemerintah terus mengejar ketertinggalan yang ada. Memang selama ini di masa pemerintahan Pak Aminullah kita lihat sudah ada perubahan-perubahan dan kepedulian beliau untuk menumbuhkan perekonomian kota. Namun kita jangan berpuas hati di sini, kita juga harus melihat perbandingan dengan pusat-pusat ibu kota lainnya yang ada di provinsi Indonesia ini. Atau mungkin yang levelnya sama dengan APBK kita berapa, jumlah penduduk berapa, wilayah kita bagaimana, topografi dan geografinya juga mungkin sama dengan daerah lain, tapi kenapa mereka bisa lebih maju dari kita. Nah, jadi mungkin bisa kita belajar dari daerah orang lain bagaimana cara mereka memajukan daerahnya, dan bagaimanapun kita lihat memang kita belum puas juga dengan kondisi Kota Banda Aceh yang ada sekarang ini. Nah, dengan didukung oleh APBK yang ada dan SDM-SDM di dinas-dinas atau OPD-OPD dan SKPK yang ada ini harus digerakkan semaksimal mungkin oleh wali kota. Karena wali kota ini sebagai pemimpin daerah, pemimpin pemerintahan, beliaulah yang sanggup menggerakkan seluruh SKPK yang ada ini bekerja semaksimal mungkin. Mungkin kelemahan di situ. Ini mungkin ya perlu mengevaluasi kembali wali kota terhadap kadis-kadis yang kinerjanya lambat dalam menyusun program, mungkin tidak tepat sasaran, dan penyerapan APBK-nya juga sangat lambat. Ini harus dievaluasi kembali dalam rangka kita mengejar berbagai ketinggalan-ketinggalan yang ada dalam rangka memajukan Kota Banda Aceh ini yang tujuan akhirnya bermuara kepada kesejahteraan masyarakat.
Yang paling penting kalau menurut saya ini tingkat perekonomian dulu yang harus kita bangkitkan. Jadi jangan hanya semata melihat pembangunan fisiknya saja, tetapi perekonomian dari sisi penganggurannya, kemiskinan, anak-anak terlantar, fakir miskin, pemuda-pemuda pengangguran yang kita lihat juga di perkotaan masih ada anak-anak pang, gepeng-gepeng, ini juga harus kita perhatikan, karena yang paling utama ini kita bangun manusianya dulu, baru setelah mungkin mereka bisa sejahtera, dan yang dulunya sebagai penerima zakat mereka juga bisa berusaha menghasilkan uang yang lumayan, sehingga mereka yang dari penerima zakat menjadi pembayar zakat, yang otomatis nanti infak sedekah dari mereka ini juga kita gunakan untuk pembangunan kota. Nah, jadi itu harapan saya kepada pemerintah. Kami di sini hanya sebagai fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi penganggaran. Jadi ya sebatas itulah tupoksi kami yang bisa kami lakukan untuk Kota Banda Aceh kita tercinta ini dalam rangka HUT Kota Banda Aceh yang ke-816 ini. Insya Allah kalau kita bersama-sama ini harmonis, pemerintah kota bersama dengan DPRK dan dibantu oleh seluruh elemen yang ada, Forkopimda dan seluruh rakyat yang ada, kita bersama-sama insya Allah kita bisa bangkit dan memajukan Kota Banda Aceh kita yang tercinta ini.